masuk ke materi keperawatan jiwa di sesi ketiga. Saya review ulang bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai PAK stimulasi sensori, kemudian tujuan daripada stimulasi sensori itu sendiri, dan ketiga adalah 3 sesi tahapan yang diterapkan dalam stimulasi sensoris. Untuk itu, pada bagian ini, di bagian pertemuan ketiga ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang kedua, ya, yaitu TAK orientasi realita. Adik-adik classroom yang saya cintai, di TAK orientasi realita itu adalah di mana pada kegiatan ini kegiatan utamanya itu adalah pasien diorientasikan pada keadaan yang orisinal, yaitu keadaan nyata, yaitu pasien diorientasi pada dirinya sendiri dan orang lain serta lingkungan, tempat, dan timing waktu. Nah, jadi fokus orientasi realita itu adalah mengorientasikan pasien pada kehidupan nyata, terutama kepada dirinya sendiri, orang, kepada tempatnya di mana dia berada dan waktu saat itu. Nah, adapun tujuan dari orientasi realita ini adalah mengupayakan klien itu mengenal tempatnya, kemudian mengenal diri sendiri, dan bagaimana dia mengenal orang lain. Nah, orientasi realita ini diperuntukkan atau diindikasikan pada pasien-pasien yang orientasi realitanya terganggu, ya. Kemudian orang, tempat, dan waktu, ya. Terutama ini pada pasien-pasien yang mengalami psikotik, ya. Itu indikasi. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami lupa, ya, demensia terhadap orang, dirinya, tempat, maupun waktu. Nah, bentuk kegiatan dari orientasi realita ini kita bagi menjadi 3 sesi, yaitu pengenalan orang, pengenalan tempat, dan pengenalan waktu, ya. Nah, itu adalah bentuk kegiatan dalam orientasi realita. Jadi ketika Anda misalnya mengaplikasikan terapi aktivitas kelompok nanti, yaitu dalam misalnya Anda mendapatkan tugas mengenai orientasi realita, maka fokus Anda itu meliputi 3 sesi ini. Itu sesi pertama pengenalan orang, pengenalan tempat, dan sesi ketiga adalah pengenalan waktu. Nah, bagaimana sih kita kembali, ya, bagaimana sih struktur kelompok itu, ya. Jadi struktur kelompok itu seperti yang saya review dari pertemuan awal, dia itu adalah menjelaskan mengenai batasan, ya, komunikasi serta bagaimana mengambil keputusan, ya. Kemudian kita ambil contoh misalnya dalam struktur kelompok ada pemimpin dan anggota. Kemudian pemimpin dan anggota itu mengarahkan komunikasi serta bagaimana dia mengambil sebuah keputusan yang dilakukan secara bersama. Nah, ini sudah struktur kelompok, ya, anggota kelompok 2. Kemudian saya lanjut, ya. Lamanya sesi saya kira sudah yang lalu, yaitu waktu optimal 20-40 menit. Kemudian untuk kelompok yang kecil, ya, dan kelompok yang besar itu waktu limit time-nya adalah 60-120 menit. Ya, startnya adalah orientasi sampai pada tahap terminasi itu. Oke, saya kira ini sudah. Nah, besar kelompok sudah. Kemudian proses terapi aktivitas kelompok, ya, terdiri dari 4 tahap. Ini kemudian
perawat itu harus mampu mengidentifikasi klien, ya. Apa yang perlu diidentifikasi, bahwa klien yang kita perlu persiapkan itu adalah harus pasien-pasien yang punya physical assessment yang sehat, kemudian kooperatifnya, sifat kooperatifnya, kemudian komunikasinya juga harus baik, ya. Kemudian pasiennya yang akan kita TAK nanti di tahap persiapan ini adalah Anda harus tahu bahwa pasien itu tidak dalam pengaruh obat, karena hal itu akan mengganggu konsentrasi dari klien ketika dilakukan TAK. Nah, penetapan jenis TAK, ya, jenis TAK itu ditentukan oleh masalah keperawatan yang dialami oleh klien, ya. Misalnya klien PK, TAK sosialisasi dilanjutkan dengan SP mengontrol PK. Kemudian klien halusinasi, TAK sosialisasi itu dilanjutkan dengan TAK SP mengontrol halusinasi. Kemudian klien isolasi sosial adalah TAK yang cocok buat dia adalah TAK dengan sosialisasi. Ya, baik. Ini tadi ya. Kita lanjut. Klien dengan harga diri rendah, maka TAK yang sesuai buat dia adalah TAK sosialisasi dilanjutkan dengan TAK SP untuk meningkatkan harga diri rendah pasien. Kemudian klien DPD TAK sosialisasi itu ada 4 topik yang dibicarakan tentang perawatan diri. Kemudian klien waham TAK sosialisasi nanti dilanjutkan dengan TAK SP meningkatkan HDR. Kemudian klien demensia itu TAK orientasi realita dilanjutkan dengan TAK sosialisasi. Nah, peran perawat dalam TAK saya review ulang. Leader, kemudian ada yang namanya co-leader. Co-leader itu adalah wakil pemimpin kelompok yang di awal sudah dijelaskan. Kemudian ada yang namanya fasilitator, ya. Nah, fasilitator, kemudian ada yang namanya observer. Observer itu adalah pengamat. Oke. Nah, ini adalah kalau kita ingin membuat suatu kegiatan terhadap aktivitas kelompok, maka harus didahului atau diawali dengan proposal TAK. Nah, proposal TAK itu isinya adalah mulai dari tujuan, ya, sampai pada uraian struktur kelompok, ya. Ini uraian struktur kelompok, kemudian jika perlu sebetulnya ada dana yang kita butuhkan karena ada beberapa peralatan yang kita adakan, ya, yang kaitannya dengan TAK ini. Nah, proses TAK itu ada 4 tahap, yaitu persiapan, ya, kemudian penetapan jenis TAK-nya, ya, penetapan jenis TAK, ya, kemudian lanjut ini misalnya apa ya? Ini adalah penetapan jenis TAK. Nah, lanjutannya ini adalah klien defisit perawatan diri. Saya kira ini sudah, yaitu TAK sosialisasi. Kemudian sampai pada klien depresi, TAK-nya adalah yang cocok itu adalah sosialisasi lanjut dengan TAK meningkatkan harga diri. Nah, tunggu, kita lanjut. Nah, ini persiapan alat dan bahannya, yang misalnya apa ini ya, 44 ini. Nah, klien depresi. Nah, ini bagaimana sih persiapan alat, ya? Misalnya persiapan alat dan bahan itu kita harus siapkan, yaitu bola plastik, ya, kaset dan lain-lain, itu sesuai dengan TAK yang akan kita laksanakan. Kemudian tentukan waktunya, waktu dan tempatnya, tentukan tempatnya maksudnya, yaitu luas, kemudian nyaman dan aman. Waktu pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan klien. Nah, di tahap orientasi yang harus dilakukan oleh perawat dan tidak boleh tidak, yaitu mengucapkan salam, memvalidasi perasaan klien, menjelaskan tujuan kegiatan yang akan kita lakukan, kemudian ya
Jadi tahapan orientasi menyepakati aturan main yang akan kita berikan pada pasien. Baik, pada tahap kerja, ya bagaimana fungsi leader yang awal sudah kita jelaskan bahwa dalam kegiatan ini punya tujuan, ya misalnya untuk leader itu adalah untuk TAK sosialisasi fase 1, ya mengajak klien leader memperkenalkan diri secara bergantian, ya. Sedangkan pada tahap terminasi itu dilakukan untuk mengakhiri TAK dengan kegiatan, ya misalnya evaluasi apa yang dirasakan oleh klien, kemudian memberikan support, memberikan motivasi berupa pujian, ya kemudian bagaimana tindak lanjut kegiatan selanjutnya, dan harus diingat bahwa pasien harus disampaikan bahwa kegiatan ini akan kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya, ya menyepakati pada saat itu. Itu adalah yang dilakukan. Nah, terakhir evaluasi. Jadi apa sih yang perlu kita evaluasi? Yaitu yang perlu kita evaluasi adalah kemampuan klien dan kemampuan perawat pemberi TAK, ya dilakukan dengan mengamati klien selama TAK. Apakah klien itu menunjukkan perilaku seperti yang direncanakan atau tidak, dengan cara mengisi tabel evaluasi pada masing-masing jenis TAK. Dan terakhir adalah kemampuan perawat dalam melaksanakan TAK. Itu perawat atau nurse itu dievaluasi dengan format yang telah kita siapkan. Ya, mungkin itu materi mengenai TAK. Selanjutnya, ya saya kira mungkin ini sudah. Nanti kita akan berikan bagaimana proses reevaluasi atau bagaimana proses pelaksanaan tindakan TAK ini di lapangan. Mungkin ini kita perlu laboratorium, ya kita perlu melaksanakan di laboratorium secara kelompok. Bagaimana sih aplikasi pelaksanaan TAK itu, fungsi-fungsinya sesuai dengan fungsi-fungsinya, di mana ada fungsi leader, ada fungsi co-leader, kemudian observer, ya dengan bagaimana sih menilai kinerja dari masing-masing fungsi itu. Saya kira ini pertemuan kita di sesi ketiga, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut ke pertemuan keempat dengan materi halusinasi, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, sampai jumpa di pertemuan yang keempat.